Halo pemirsa setia VBiz News, jumpa dengan saya Alfred Wakasi dalam program VBiz News Market Review dan Outlook untuk periode 30 Maret sampai dengan 3 April 2020. Ya, pasar investasi masih diwarnai masifnya paket-paket stimulus yang digelontorkan dari berbagai negara, termasuk terakhir dari Amerika Serikat senilai 2 triliun US dollar. Meskipun kekhawatiran investor atas dampak penurunan ekonomi global karena COVID-19 ini masih terus saja membayangi. Sementara itu, korban COVID-19 ini terakhir data resminya ada sekitar 27.400 orang sudah meninggal dan 597.300 orang terinfeksi di seluruh dunia dan sudah mencapai bahkan 199 negara. Pasar saham dunia ya terpantau rebound walaupun bergerak dengan volatilitas yang tinggi. Investor global akhirnya memilih antara kembali ke bursa saham atau menjaga safe haven, sehingga indeks saham rebound terpantau demikian, US dollar melemah dan harga emas dunia menanjak lagi. Minggu berikutnya, isu antara program stimulus dan pandemi COVID-19 ini masih akan terus mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut ikuti terus VBiz News Market Review dan Outlook untuk periode 30 Maret sampai dengan 3 April 2020. Ya pemirsa, kita mulai dengan pasar modal Indonesia. IHSG pada minggu lalu secara mingguannya menguat tajam, signifikan rebound 10.72% ke level 4.545. Ini searah dengan penguatan bursa regional, bahkan di 2 hari terakhirnya reboundnya total 15%. Tajam sekali. Ini ditopang adanya paket stimulus jumbo dari Amerika Serikat dan juga paket-paket stimulus dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta OJK di Indonesia. IHSG berikutnya kemungkinan ya akan lanjutkan reboundnya, walaupun akan dibayangi juga kemungkinan dengan profit taking pendek. Mata uang rupiah pada minggu lalu melemah 1.35% ke level 16.140, tetapi ini memangkas besar loss dari minggu-minggu sebelumnya. Ini karena masuknya kembali dana-dana asing, sementara US dollar secara global mengalami koreksi. Rupiah bahkan pada akhir minggu tercatat sebagai mata uang terkuat sekawasan Asia terhadap US dollar akhir minggu yang lalu. Minggu depan kemungkinan masih bias positif lanjutan bagi mata uang rupiah. Kita masuk ke pasar forex sekarang. Ada beberapa rilis berita ekonomi penting yang perlu diperhatikan para investor atau trader dari kawasan Amerika Serikat. Ada ADP Non-Farm Employment Change serta Manufacturing PMI pada Rabu malam mendatang. Kemudian Unemployment Claims pada hari Kamis malam mendatang. Serta yang sering diperhatikan adalah Non-Farm Employment Change atau Non-Farm Payroll serta Unemployment Rate di Amerika pada Jumat malam mendatang. Sementara dari kawasan Inggris dan Eropa ada Current Account Inggris hari Selasa dan Final Services PMI Inggris pada hari Jumat sore. Dari kawasan Asia ada rilis Manufacturing PMI China pada hari Selasa pagi mendatang. Mata uang US dollar sendiri secara umum melemah pada minggu lalu, bahkan bertengger ke level 4 tahun terendahnya. Ini karena masifnya paket stimulus yang digelontorkan dari berbagai pemerintah dan bank sentral seluruh dunia. US dollar index terpantau melemah tajam ke level 98.36, sementara pairnya euro dollar menguat tajam ke level 1.1143, pound sterling menguat tajam ke level 1.2439, dan dolar yen melemah ke level 107.94. Selanjutnya untuk US dollar ini ada kemungkinan dia berupaya untuk melakukan technical rebound. Bursa saham kawasan Asia pada minggu lalu juga cenderung menguat walaupun agak mix atau variatif. Ini terangkat oleh karena besarnya paket stimulus dari Amerika Serikat dan berbagai negara lain, walaupun investor juga masih khawatir terhadap dampak COVID-19 ini terhadap perekonomian kawasan maupun global. Indeks Nikkei Hang Seng terpantau menguat tajam ke 19.380-an dan Hang Seng menguat tajam juga ke level 23.480-an. Dan kemungkinan berikutnya akan masuk profit taking di bursa saham kawasan Asia ini.
Wall Street Amerika pada minggu lalu juga menguat signifikan, terutama setelah disepakatinya program stimulus senilai 2 triliun US dollar. Walaupun pada hari terakhirnya terkoreksi karena data coronavirus di Amerika yang ternyata bertambah banyak. Indeks Dow Jones Industrial Average menguat tajam ke level 21.636, sementara S&P 500 menguat ke level 2.541. Pasar emas dunia, spot gold pada minggu lalu secara mingguannya menguat tajam 3,74% ke level 1.626 US dollar per troy ounce-nya. Ini karena permintaannya meningkat sebagai safe haven aset di tengah investor yang khawatir dampak COVID-19 ini pada perekonomian. Berikutnya, sentimen positif ini masih akan ada kelihatannya karena isu COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia. Demikian pemirsa setia Fibis News, kita sudah membahas bersama Fibis News bakal review and outlook untuk periode 30 Maret sampai dengan 3 April 2020. Saya di sini Alfred Pakasi, mohon diri sejenak, stay safe, stay healthy, salam Fibis.